perubahan-perubahan yang terjadi tergantung mereka. Tidak bisa ini diserahkan hanya kepada pemerintah. Jalan-jalan ke Jawa Timur, makan rawon, bikin makmur. Masak rawon sebulan penuh, apa nggak bosen Mas Anang? Di wawancara eksklusif bersama Alinea.id lewat program Kata, kilas cerita, tokoh Alinea, musisi senior sekaligus politikus PDI Perjuangan ini berbagi banyak hal yang jarang orang tahu. Meski gagal kembali ke DPR pada pemilu 2024, Mas Anang tetap aktif berkarya dan dekat dengan keluarganya. Tapi bukan cuma itu, ayahnya Aurel ini juga spill pesan penting buat musisi muda di era kecerdasan buatan alias AI yang serba cepat dan digital. Dulu tuh senangnya cuma di gunung, di pantai, di sungai. Main sepeda motor. Tapi jadinya jadi sini, Mas. Oh. Maksudnya mancing gitu masih lanjut nggak Mas? Kalau misalnya dulu ada mancing sekarang? Ya suka lah, main motor juga suka. Cuman sekarang kan nggak kayak dulu. Dan kalau Mas Anang nggak menjadi musisi, berarti jadi apa, Mas? Kalau melihat, ya banyak perubahan sebetulnya. Dulu aku nggak suka sekolah. Nggak suka sekolah? Nggak suka sekolah. Tapi kesini aku sukanya baca buku, sekolah. Aku terusin S2 di Universitas Erlangga. Oh iya, oke. Dan terusin S2 gitu. Oke. Ya, aku suka belajar. Berarti? Ya nggak tahu menjadi apa. Tapi bisnis suka karena keluarga aku keluarga pedagang. Rawon, pecel, soto. Ya. Selama 1 minggu penuh, Mas? 1 bulan ya, Bang? Oh iya. Di Jakarta belum nemu. Belum nemu. Di Jawa Timur banyak. Oke. Ya, karena masak sendiri. Dengan menu andalan rawon? Rawon, pecel, nasi goreng. Nasi gorengnya nasi goreng Jawa. Nasi goreng Jawa itu bedanya gimana, Mas? Harus gerus sendiri. Bumbunya? Bumbunya gerus sendiri, bikin sendiri. Oke. Agak manis juga kah? Enggak. Atau pedas juga? Harus merah. Bukan kecap. Nggak ada kecapnya sama sekali. Sering banget. Sampai sekarang juga masih jajan, Mas? Kadang-kadang. Kadang-kadang. Baca buku. Baca buku, Mas? Mas, suntuk, Mas. Masa baca buku? Iya. Bisa bikin mood balik lagi tuh? Bisa. Oh ya, oke. Baca buku, dengerin musik, udah pasti. Oh ya, ya. Banyak aku baca buku, macam-macam lagi suntuk beginian, mikirnya capek, baca buku yang ini. Waduh, tergantung ini udah bukunya. baca buku ini. Oke. Tapi ada 1 buku yang harus selesai. Kan sering sama istri kemana? Oh iya betul. Maksudnya kalau sendiri, Mas? Kalau sendiri? Enggak ada kepikiran. Bingung. Oh bingung. Bukan nggak mau, bingung. Mau ngapain gue? Oh iya betul. Sangat. Biasanya lagu apa, Mas? Lagu sendiri. Tetap lagu sendiri. Tetap lagu sendiri. Oh gitu. Siap latihan ya. Oh siap. Kalau disuruh nyanyi. Dan pernah salah lirik gak sih, Mas, kalau tiap nyanyi? Waduh, salah lirik dari bagian. Masa, Mas? Serius, lagu sendiri, Mas? Iya, lagu sendiri kadang salah. Dan paling sering lagu apa, Mas? Ya udah tua sih. Ada lagu Mas Anang sendiri gak yang paling sering salah? Iya, jodohku lah. Oh. Banyak yang kadang. Sing banyak lagu. Dan ya, dia tidak bisa ansih saja berkarya bermusik, tapi dia harus adaptif terhadap perubahan teknologi. Bahwa sangat penting benar-benar kognitifnya dibetulin, paradigmanya dibetulin. Bahwa terus berkarya, tapi jangan menutup untuk dia tidak memahami bagaimana perjalanan komoditinya dia. Bagaimana aturan-aturannya yang harus dipenuhi dan bagaimana sih meningkatkan kesejahteraannya. Karena perubahan-perubahan yang terjadi tergantung mereka. Tidak bisa ini diserahkan hanya kepada pemerintah yang isinya legislatif dan eksekutif. Tidak bisa. Bahwa masukan geliat dari teman-teman inilah ya kayak sekarang gimana menghadapi peristiwa yang ada di Amerika hari ini, antropik menang
di dalam penggunaan machine learningnya. Nah, ini akan berdampak ke Indonesia. Nanti bagaimana karya teman-teman dipakai oleh machine learning? Apakah Undang-Undang 28 itu bisa mewakili? Itu. Sementara kekayaan bunyi-bunyian Indonesia itu banyak dan sudah public domain. Nah, kalau machine learningnya belajar pakai situ kan nggak perlu lagi izin. Betul. Nah, luas sekali permasalahan dengan adanya infrastruktur baru teknologi. Tapi ini changing. Indonesia adalah bagian dari negara superpower budaya. Dilihat bahwa apa rumusan norma hukumnya yang lahir dari culture, norma etik dan norma ansip sosial budayanya dikawinkan, kan dia sama dengan yang ada di Amerika, yang ada di Eropa, yang ada di Korea, kan dia sama. Bagaimana melahirkan norma positif tersebut, tulisan tersebut. Nah, ini menarik bicaranya geliat seniman Indonesia hari ini seperti peristiwa aksi dan visi. Sangat baik. Aku melihat ini sangat positif. Bahwa seniman aware terhadap nomenklatur dia. Gitu. Bahwa penting Indonesia adalah negara superpower budaya, bahwa kita harus bisa melahirkan norma-norma etik yang bagus. Tidak hanya dalam negeri, tapi bisa dipergunakan di dalam internasional. Dan Indonesia bagian WTO. Nah, hal inilah yang harus dikejar. Keributan-keributan politik tadi itu hal bagian untuk memantik, gitu. Makanya aku bilang bahwa ansih cita-cita aksi maupun cita-cita visi adalah mensejahterakan bagaimana sih seniman terhadap industri dan bagaimana negara menyiapkan regulasi. Ini yang harus didiskusikan, harus luas hari ini. Karena kalau tidak Indonesia akan mundur lagi. Sementara negara lain sudah memanfaatkan teknologi sedemikian rupa, dia pun berinovasi dengan teknologi dan karyanya karena ada AI. Bagaimana Indonesia? Gitu. Apakah aturan positifnya bisa mewakili inovasi yang terjadi? Kenapa? Karena memang faktanya Indonesia negara superpower budaya. 1.400 suku bangsa itu punya bunyi-bunyian sendiri-sendiri. Bagaimana itu diinovasikan? Jangan-jangan diinovasi orang lain dimasukin ke Indonesia lagi. Lalu Indonesianya suruh ngapain? Iya, makanya keributan yang terjadi harus diambil posisi positifnya untuk memperbaiki keadaan. Bukan jadi terdragging, terus dipisahkan aksi dan visi itu. Kalau ke situ terus jadi apa? Masa negara konflik? Ya kan dia begitu caranya, cara berpikirnya kan. Sayang gitu ya, bahwa kita part of Indonesia yang punya semangat nasionalisme dengan Pancasila. Bagaimana mengejawantahkan 5 sila tersebut gitu? Karena itu lengkap sekali. Kalau kita bicara 5 sila itu lengkap sekali, des. Ada komunis, sosialis, ada apa lagi? Jawabannya kan lengkap di situ. Bagaimana kita menyusun supaya Indonesia di 2030 yang kemarin ke 2045 itu bisa kompetisi dengan negara lain. Negara lain sudah ngomong 2030 perubahan signifikan akan terjadi, bahwa orang akan hidup dengan robot, hidup dengan AI. Nah, bagaimana konstruksinya, regulasinya? Sementara senimannya berkembang, membaca terus, informasinya deras sekali karena memang terbuka lebar Indonesia. Nah, ini kalau terlambat terus bagaimana? Ini negara lain udah kesana kemarin, kita masih ribut di situ terus. Kan kasihan Republik ini. Kasihan bahwa kita sudah mampu berkompetisi dengan mereka. Ya masa terlambat lagi? Korea sudah dengan culture popnya seperti itu, masa Indonesia belum mampu? Sementara softnya lebih kaya kita. Nah,
Ini yang harusnya ditumbuhkan cara berpikirnya. Jadi kalau nanya itu lagi ya aku selalu bilang bahwa pikiran aksi, pikiran visi adalah pikiran yang dibutuhkan oleh industri musik Indonesia. Siap.